warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sesuai janji saya bahwa pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara men-setting Omnitic 5 NHD atau dual pole MIMO. Barangnya yang ini, yang kemarin telah saya unboxing. Jadi untuk men-setting Mikrotik Omnitic ini, kalau produk baru itu biasanya untuk MAC address-nya tidak akan langsung terbaca. Dikarenakan apa? Karena pada Ether 1 itu terdapat firewall bawaan dari Mikrotiknya itu sendiri, sehingga Mikrotik memblokade atau memblokir untuk MAC address-nya. Jadi caranya gimana seakan bisa terbaca? Kita di sini memerlukan dua buah kabelan. Di sini memerlukan dua kabelan. Yang pertama untuk PoE dan yang kedua untuk men-settingnya. Caranya seperti ini. Jadi kabel pertama kita masukkan ke Ether 1. Berikut PoE-nya. Untuk PoE ke Ether 1, dan kabel kedua dimasukkan ke lubang Ether 2. Jadi ujung yang satunya ke Ether 2 dan yang satunya langsung ke laptop. Nah, bila Omnitic ini sudah masuk ke Winbox, baru kita reset konfigurasi bawaannya, kita remove saja. Nah, setelah kita remove, baru Omnitic ini bisa diakses melalui Winbox dan langsung digabungkan dengan jaringan WiFi yang kita punya. Oke teman-teman, lebih jelasnya kita langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke prakteknya. Yang pertama, saya akan mempraktekkan menggunakan satu kabel. Apa yang terjadi atau apakah MAC address di Mikrotik ini atau apakah Omnitic ini bisa diremote atau tidak dengan menggunakan satu kabel. Oke, kita coba. Pertama kita masukkan ke jalur Ether 1 atau PoE, ke jalur Ether 1. Nah, ujung ini kita hubungkan ke splitternya, dan ini dayanya dari adaptor kita masukkan dulu, dan ujung LAN-nya kita coba langsung masukkan ke laptop. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai indikator di nomor 1 ini atau dari indikator tanda dari Ether 1 ini menyala. Sambil nunggu kita buka Winbox. Kita tunggu sampai lampu ini menyala dulu, dan ada bunyi bip 2 kali biasanya. Nah, seperti ini. Tunggu dulu. Nah, ini lampunya sudah menyala, baru kita refresh. Nah, coba perhatikan teman-teman, di sini kalau hanya menggunakan satu kabel, MAC address ini tidak terdeteksi atau Omnitic ini tidak bisa diremote karena MAC address-nya tidak terdeteksi oleh Winbox. Karena apa? Karena Omnitic ini yang baru itu di dalam Ether 1-nya terdapat firewall bawaan Mikrotiknya yang sudah ditanam di Ether 1. Dalam artian firewall itu memblok MNDP, yaitu Mikrotik Network Discovery Protocol. Jadi caranya bagaimana supaya Omnitic ini bisa diremote melalui Winbox? Kita membutuhkan satu kabel lagi. Nah, ini kabel yang kedua, ujung yang satu kita masukkan ke Ether 2 sampai 5, mau 3, mau 4, mau 5 bebas. Saya contohkan masukkan ke Ether 2. Nah, seperti ini. Lalu ujung yang satunya ini kita masukkan ke laptop. Jadi yang tadi kita cabut saja, yang arah ke Ether 1 kita cabut saja, kita enggak gunakan. Saya pisahkan di sini. Ini yang Ether 2.
kita masukkan ke laptop. Nah, kita tunggu sampai lampu indikator nyala di 2. Nah, ini lampu indikator Ether 2 menyala, baru kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang untuk MAC address-nya sudah terdeteksi. Berarti untuk Omnitic ini bisa kita remote menggunakan Winbox. Seperti itu untuk tutorial cara mendeteksi cara meremote pertama kali untuk Omnitic yang baru kita beli. Untuk settingan konfigurasinya kita lanjut saja ke tampilan layar laptop. Oke teman-teman, kita lanjut ke tutorialnya cara setting konfigurasi Omnitic 5 HED. Maka pertama, setelah tadi cara mencolokan kabelnya sudah saya bagikan, lanjut kita buka Winbox. Nah, ini sekarang kan sudah terdeteksi atau terbaca untuk MAC address-nya. Kita masuk menggunakan MAC address, login menggunakan user admin, passwordnya dikosongkan, langsung connect. Nah, ini ada remote, ada configuration bawaan Omnitic. Kita remote saja, remote configuration. Kita tunggu sampai Omnitic ini merestart. Oke, lalu kita coba reconnect lagi. Nah, seperti ini otomatis sudah kosong ya. Ini sudah kosong. Jadi langkah pertama kita freezing dulu untuk Ether 1 sama WLAN-nya. Kita buat bridge dulu, klik bridge, lalu ke bridge, lalu klik tanda plus, lalu apply. Oke, lalu kita masukkan portnya, klik lagi tanda plus. Nah, di sini pertama kita masukkan WLAN 1, apply, lalu kita plus lagi. Di sini ganti ke Ether 1, lalu oke lagi, atau apply lagi. Nah, seperti ini. Setelah bridging atau setelah Ether WLAN 1 sama Ether 1 di bridging, lalu kita membuat IP address-nya dulu. Masuk IP addresses, klik plusnya, lalu kita masukkan sesuai IP yang ada di jaringan WiFi kita. Saya contohkan 10 10 10 3/24. Nah, jangan lupa ini untuk interface-nya dipindahkan ke bridge 1. Ini lalu apply. Oke. Nah, ini sekarang sudah mempunyai IP address untuk Omnitic ini. Ini sudah bisa kita gabungkan ke jaringan kita. Keluar. Lalu kita men-setting untuk access point-nya. Kita masuk ke wireless. Nah, di sini WLAN 1-nya belum aktif. Kita aktifkan, kita checklist tanda checklist biru ini udah aktif, lalu klik 2 kali. Nah, di bagian ini kita langsung saja ke menu wireless. Nah, di sini kita pilih karena ini akan dijadikan untuk access point yang bisa ditembak untuk voucheran, saya akan pilih ke, dan di sini kita pilih ke AP bridge. Nah, bridge. Lalu untuk bandnya silahkan pilih 5
GHz strip N garis miring N. Lalu untuk channel width-nya saya gunakan yang CE ini 20-40 MHz CE kecil. Nah, untuk frekuensinya kita atur ke frekuensi yang diizinkan, yaitu saya akan masukkan 5745. Ini SSID saya contohkan, ini untuk nama WiFi nya atau nama nama WiFi untuk nanti untuk timbul di klien, misalkan server WiFi, misalkan server WiFi. Ini untuk radio name-nya bisa kita rubah, misalkan saya menggunakan radio Omnitic 5HND. Nah, ini untuk frekuensinya kita batasi sesuai frekuensi yang diizinkan, yaitu di 5725 strip 58 5725 strip 5825. Untuk wireless protokolnya, karena nanti yang nembak alat ini sama-sama pengguna mikrotik, jadi saya pilih NV2 seperti ini. Untuk frekuensi mode saya pilih super channel, country kosongkan saja, instalasi outdoor, antena gain bisa diisi ke 30 seperti ini, yang lainnya nggak usah. Jadi yang pertama mode, band dan sebagainya kita lihat saja yang ini. Nah, setelah ini baru di apply. Nah, dikarenakan ini NP2 nya masih terbuka, belum ada istilahnya belum ada untuk security-nya, kita masuk ke bagian NP2. Yang ini kita checklist security, lalu kita buatkan passwordnya, misalkan 1234567 misalkan, ini bebas, lalu apply. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan atau menembak akses akses point kita, jadi hanya orang-orang tertentu yang tahu password ini, seperti itu. Apply dulu, oke. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, untuk mengamankan Omnitic ini agar tidak bisa diremote oleh sembarang orang atau oleh siapapun, kita buatkan password baru. Masuk ke menu sistem, keluarkan dulu. Masuk ke menu sistem, lalu di sini ada password. Nah, kita buatkan ini old password, kosongkan, lalu kita new password, kita masukkan password sesuai keinginan kita. Contohnya saya wifi 12345, di bawahnya sama wifi 12345, lalu change. Nah, seperti itu. Dan untuk user loginnya juga bisa kita rubah. Kita masuk ke menu sistem, lalu ke user. Di sini kan tadi admin full, lalu kita buatkan lagi, kita buatkan plus, tekan tanda plus, misalkan user loginnya apa, kita contohkan server wifi seperti ini grupnya mau hanya cuma untuk membaca doang atau untuk full, saya kasih full. Nah, di sini passwordnya contoh tadi wifi 12345, di bawahnya sama wifi 12345 seperti ini. Apply lalu oke. Lalu saya akan coba, saya exit dulu, lalu buka lagi. Nah, di sini teman-teman
refresh. Kita coba masukkan tadi itu server wifi, lalu di sininya wifi udah 345, lalu nah seperti itu kita sudah masuk, dan ini Omnitic kita sudah kita amankan dengan user dan password yang kita bikin. Nah, bila mana satu lagi untuk di sini kan ada tulisan mikrotik, agak bila mana kalian punya produk mikrotik banyak kan biar tidak tukar, kita kasih identitas, kita masuk ke sistem, ada di sini identitas, lalu kita login, kita contohkan wifi server misalkan maaf ini aja AP atau access point Omnitic misalkan. Seperti ini kita apply. Nah di sini udah login. Seperti itu teman-teman, untuk penjelasannya mohon maaf agak panjang lebar, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Dari saya cukupkan sekian, sampai jumpa di tutorial-tutorial tentang jaringan WiFi dan RT RWNet. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.